Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Kutrunada, mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Fakultas Keperawatan, Fakultas S1 Keperawatan, akan menjelaskan tentang biologi sel. Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari sel, salah satu dari cabang-cabang biologi. Hal yang dipelajari dalam biologi sel mencakup sifat-sifat fisiologis seperti struktur dan organel yang terdapat di dalam sel, lingkungan dan interaksi sel, daur hidup sel, pembelahan sel, dan fungsi sel fisiologi, hingga kematian sel. Hal-hal tersebut dipelajari baik pada skala mikroskopik maupun skala molekuler, dan sel meneliti baik organisme bersel tunggal seperti bakteri maupun sel tersusun di dalam organisasi multisel seperti manusia. Pengetahuan komposisi dan cara kerja merupakan hal mendasar bagi semua ilmu biologi. Pengetahuan akan persamaan dan perbedaan antara berbagai jenis sel merupakan hal penting khusus bagi bidang biologi sel dan biologi molekuler. Persamaan dan perbedaan mendasar tersebut menimbulkan tema pemersatu yang memungkinkan prinsip-prinsip yang dipelajari dari suatu sel diekstrapolasikan dan digeneralisasikan pada jenis sel lain. Penelitian biologi sel berkaitan erat dengan genetika, biokimia, dan molekuler dan biologi pengembangan. Yang pertama, proses-proses dalam biologi sel. Pergerakan protein. Pergerakan di sintetitas dan ribosom di sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang digabungkan kepada membran sel protein membran, ditransfer ke retikulum endoplasma RE selama proses sintesisnya dan kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran dapat bergerak ke membran plasma sel, ke kompartemen subseluler lainnya, atau dapat pula disekretasikan ke luar sel. Retikulum endoplasma dapat dianggap sebagai kompartemen tempat sintesis protein membran, sedangkan di badan Golgi dapat dianggap sebagai kompartemen tempat sintesis protein membran. Sedangkan badan Golgi dapat dijelaskan kompartemen tempat pemrosesan protein membran. Terdapat aliran protein semi konstan melalui kompartemen tersebut. Protein-protein yang terdapat pada RE di badan Golgi dan badan Golgi berasosiasi dengan protein-protein lain. Namun, ke kompartemen subseluler lainnya, atau dapat pula disekretasikan ke luar sel. Retikulum endoplasma dapat dianggap sebagai kompartemen ke sintesis protein membran, sedangkan di badan Golgi dapat dianggap sebagai kompartemen tempat pemrosesan protein membran. Terdapat aliran protein merupakan konstan melalui kompartemen tersebut. Protein-protein yang terdapat di dalam RE dan Golgi berasosiasi dengan protein-protein lain, namun tetap terdapat pada kompartemennya. Masing-masing protein lain mengalir melalui RE dan badan Golgi ke membran plasma. Dari membran plasma
protein kemudian pada akhirnya diuraikan kembali ke dalam kompartemen intraseluler libosom menjadi asam amino penyusunnya. Teknik yang digunakan untuk mempelajari sel. Yang pertama, biologi sel juga disebut sitiologi dari bahasa Yunani kitos. Wadah adalah ilmu yang mempelajari salah satu dari cabang-cabang biologi. Hal yang dipelajari dalam biologi sel mencakup sikap-sikap fisiologis sel seperti struktur dan organisasi yang terdapat di dalam sel, lingkungan dan antralisasi sel darul sel, pembelahan sel dan fungsi sel, hingga kematian sel. Hal-hal tersebut dipelajari baik skala mikroskopik maupun skala molekular, dan sel sebagai meneliti baik organisme bersel tunggal seperti bakteri maupun sel-sel terspesialisasi dalam organisme multisel seperti manusia. Pengetahuan akan komposisi dan cara kerja sel merupakan hal yang mendasar bagi semua bidang ilmu biologi. Pengetahuan akan persamaan dan perbedaan di antara berbagai sel merupakan hal yang penting, khususnya bagi bidang biologi sel dan biologi molekuler. Persamaan dan perbedaan yang mendasar tersebut menimbulkan tema pemersatu dan memungkinkan prinsip-prinsip yang dipelajari dari suatu sel diekstrapolasikan dan digenerasikan pada jenis sel lain. Penelitian biologi sel berkaitan erat dengan genetika, biokimia, biologi molekular, dan biologi pengembangan. Proses-proses dalam biologi sel. Pergerakan protein. Protein disintesis adalah ribosom di sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai transliterasi protein, biotesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang akan digabungkan ke dalam membran sel, protein ditransfer ke retikulum endoplasma (RE) selama proses sintesisnya dan kemudian diproses lebih lanjut ke dalam badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran sel dapat bergerak ke membran plasma, ke kontrapemen subseluler lainnya, dan dapat pula diekstrisasikan ke luar sel. Retikulum plasma dapat dianggap sebagai kontrapemen tempat sintesis protein membran, sedangkan badan Golgi dapat dianggap sebagai kontrapemen tempat pemrosesan protein membran. Teknik yang digunakan untuk mempelajari sel, isolasi sel. Yang dimaksud dengan isolasi sel adalah proses pengambilan suatu partikel sel dari tempat asalnya. Untuk diteliti lebih lanjut, sel dapat diisolasi dan substansi jaringan. Isolasi sel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu fluorescence activity scale sorter. Itu adalah prinsip metode ini digunakan menggunakan antibodi yang berkaitan dengan zat fluorescence untuk melabel sel spesifik. Suspensi sel dilewatkan pada sinar laser yang dibaca oleh detektor suspensi yang mengandung sel diberi sinyal positif atau negatif bergantung pada sel yang menggantung zat fluorescence atau tidak. Suspensi kemudian melewati aliran listrin dan dipisahkan ke tempat masing-masing sesuai muatannya. Yang kedua, laser capture microdescription. Prinsip metode ini menggunakan laser atau memotong bagian tertentu dan memindahkan ke tempat lain. Contohnya, memisahkan sel tumor dan jaringan pembiakan sel. Setelah diisolasi, sel dapat ditumbuhkan atau diperbanyak dengan cara in vitro menggunakan media atau in vivo melibatkan sel hidup. Ada dua macam biakan atau kultur
yaitu biakan primer dan biakan sekunder. Biakan primer ialah biakan yang diambil langsung dari jaringan organisme tanpa proliferasi sel secara in vitro. Sementara itu, biakan sekunder ialah biakan yang dikembangkan dari biakan primer, misalnya direfresh dalam jangka waktu tertentu. Hibridisasi sel. Sel hibrid adalah gabungan dua sel yang berbeda dengan hasil sel satu inti sel. Tujuannya dibuat sel hibrid adalah untuk membentuk antibodi monoklonal. Vaksinasi sel. Vaksinasi sel ialah pemisahan sel menjadi organel dan molekul. Biasanya dilakukan dengan sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan tahap pertama dalam vaksinasi, memisahkan organel sel berdasarkan ukuran dan densitasnya. Prinsip sentrifugasi ialah bahwa untuk memperoleh organel yang besar diperlukan kecepatan sentrifugasi yang rendah dan sebaliknya. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.